Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MP Salafizi, mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Komunikasi. Akan mempresentasikan tentang video yang menjelaskan teori kegunaan dan kepuasan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, pengertian. Teori kegunaan dan kepuasan, atau yang sering disebut dengan teori use and gratification, menjelaskan bahwa individu berusaha menikmati apa yang disajikan media massa untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Use and gratification merupakan salah satu dari teori komunikasi massa untuk melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait terpaan media kepadanya. Use and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, namun bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak tersebut. Studi bidang ini memusatkan perhatian pada penggunaan atau use dan isi media untuk mendapatkan kepuasan atau gratification. Dari situlah muncul istilah use and gratification, yang berarti kebutuhan individu merupakan titik awal dari kemunculan teori ini. Kita masuk ke tahap sejarah dan perkembangan, yang mana pada kali ini ada 2 tahap. Baiklah, untuk tahap pertama, use and gratification muncul pada tahun 1940. Para pakar melakukan penelitian bagaimana khalayak terlibat dalam berbagai jenis perilaku komunikasi dan mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Karena teori use and gratification merupakan kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori peluru dijelaskan bahwa media berperan sangat aktif dan all powerful, sehingga audiens berada pada pihak yang pasif. Selanjutnya kita ke tahap kedua. Tahap kedua ini muncul pada tahun 1970. Ini dimulai ketika ada klasifikasi atau alasan orang menggunakan media. Dan pada tahun 1974 yang dikemukakan oleh Herbert Blumer dan E. Hukatz dalam bukunya yang berjudul The Use of Mass Communication, Current Perspective on Gratification. Ia mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Ini adalah asumsi dasar menurut Hukatz dan Goretzweig pada tahun 1974. 1. Khalayak dianggap aktif. Khalayak bukanlah penerima yang pasif atas apapun yang media siarkan. Khalayak berhak memilih dan menggunakan program apa yang ia inginkan. 2. Dalam proses komunikasi massa, para anggota khalayak secara bebas menyeleksi media dan program-programnya yang terbaik yang bisa mereka gunakan untuk memuaskan kebutuhannya. 3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan para audiens karena kebutuhan dipenuhi media lebih luas, sehingga media harus bekerja lebih ekstra dan lebih kreatif untuk memenuhi kebutuhan para audiens. 4. Tujuan media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. Artinya, orang yang dianggap mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. 5. Pertimbangan nilai tentang signifikansi kultural dari media massa harus dicegah. Contohnya, tidaklah relevan untuk menyatakan bahwa suatu program infotainment itu sampah atau tidak berguna, sedangkan program tersebut sudah ditonton oleh khalayak sampai berjuta-juta kali. Selanjutnya, ini ada 4 alasan audiens menggunakan media. 1. Sebagai sarana pengalihan atau melarikan diri dari rutinitas sehari-hari.
2. Hubungan personal atau sebagai pengganti teman. 3. Identitas personal, cara memperkuat nilai-nilai individu. 4. Pengawasan, informasi bagaimana media membantu individu mencapai sesuatu. Baiklah, dari sekian penjelasan yang saya sampaikan, saya akan mengambil satu contoh dalam hal penggunaan teori kegunaan dan kepuasan. Sebagai contoh, jika seseorang percaya bahwa program komedi dapat mengubah situasi dan moodnya, maka ia akan mencari kepuasan terhadap kebutuhannya dengan menonton program komedi. Namun, dengan keadaan ia akan mencari program yang lebih menarik, unik, dan bisa mencapai kepuasannya sehingga ia bisa mendapat apa yang ia tuju. Sekian penjelasan saya tentang teori kegunaan dan kepuasan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.